Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat malam buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah, di mana saja saudara berada pada Selasa malam ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan kembali dalam renungan firman Allah setelah Bapak Ibu saudara bekerja beraktivitas di sepanjang hari. Kembali malam hari ini kita akan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan dalam renungan firman Tuhan malam ini. Baik, mari kita siapkan hati kita, hidup kita, dan kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam ini Bapa kami bersyukur setelah umat-Mu bekerja di sepanjang hari Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati semua apa yang telah dikerjakan. Dan kembali malam ini kami akan masuk dalam renungan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkati semua jemaat-Mu Tuhan, agar mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati bagi Tuhan dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Dari Injil Lukas pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-18. Kalau sudah mendapatkannya, saudara, kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudaraku, dikatakan dalam ayat ini bahwa ada seorang pemimpin yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang ini bukan hanya sebagai seorang pemimpin atau tokoh dalam masyarakat Yahudi, saudaraku, tetapi juga orang ini kaya, saudara. Jadi yang melekat pada pribadinya dalam hal kemasyarakatan, saudara, dia seorang pemimpin, dia seorang tokoh, dan juga seorang yang kaya raya. Ternyata orang ini dikatakan datang kepada Tuhan Yesus dan menyapa Tuhan dengan kata guru yang baik. Apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Orang ini, saudara kekasih dalam Tuhan, dari segi nama dia seorang pemimpin yang punya tentunya nama baik di tengah masyarakat. Saudaraku, dari segi materi orang ini, saudaraku, kaya. Dan ada sesuatu rupanya dalam diri orang ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang sangat, saudara yang kasih, dia rindukan, dia inginkan, sehingga ia datang kepada Tuhan dan bertanya, "Guru, guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Dia bukan lagi bertanya tentang hal-hal yang sifatnya sementara atau duniawi atau yang fana di dalam dunia ini. Tetapi dia bertanya tentang bagaimana supaya orang kaya ini, pemimpin ini, tokoh ini beroleh hidup yang kekal. Dia ingin saudaraku dipastikan saudara untuk memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sebab seperti saya katakan tadi, dari segi finansial dia kaya. Dari segi saudara yang kasih dalam Tuhan kemasyarakatan, dia punya nama yang baik sebagai pemimpin, sebagai tokoh dalam masyarakat. Ayat yang ke-19, Yesus menjawab pertanyaan orang kaya dan pemimpin ini. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kita lanjut ayat yang ke-20. "Ya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Yang pertama, jangan berzina. Yang kedua, jangan membunuh. Yang ketiga, jangan mencuri. Yang keempat, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibu." Mengapa Tuhan berkata engkau tentu tahu segala perintah Allah? Karena orang ini saudara yang kasih dalam Tuhan adalah orang yang kalau kita perhatikan dia taat dalam hal hukum Taurat. Mengapa saya katakan dia taat dalam hukum Taurat atau firman Allah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena pada ayat yang ke-21, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ternyata perintah ini saudara telah dilakukan oleh orang ini. Dari sejak kapan? Dari sejak masa mudanya. Dia menjadi orang yang tidak mencuri, tidak saudara bersaksi dusta, tidak berzina, tidak saudara yang kasih dalam Tuhan melakukan dosa-dosa atau kejahatan lainnya. Sebab itu dia berkata, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Kalau kita memperhatikan sampai bagian ayat ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang ini adalah orang yang setia, adalah orang yang taat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi kita akan melihat saudaraku pada bagian selanjutnya, pada ayat yang ke-22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya. Jadi mendengar penjelasan saudaraku orang kaya ini, bahwa ternyata dari masa mudanya ia tidak berzina, ia tidak mencuri, ia tidak bersaksi dusta, dia tidak melanggar firman Allah. Maka ayat yang ke-22, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan." Saudara, pada bagian tadi kita melihat orang kaya ini, pemimpin ini sudah melakukan firman Allah dari sejak masa mudanya. Lalu saudara, Tuhan perhatikan kepada orang ini bahwa masih ada satu hal yang kurang yang saudaraku belum dilakukan oleh orang kaya ini. Yaitu apa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata kepadanya begini, "Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari
dan ikutlah aku. Saudara, di dunia ini, tokoh ini, pemimpin ini, orang kaya ini, saudara-saudara, adalah betul-betul dia kaya. Nah, sekarang Tuhan bilang, tinggal satu yang kurang kepadamu sekarang adalah apa? Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudaraku, Tuhan Yesus mengarahkan orang kaya ini, pemimpin ini, tokoh ini, saudara, yang dikatakan menuruti firman Allah dari sejak masa mudanya. Sekarang apa yang dia miliki, saudara, Tuhan mau mengalihkan dari hal-hal yang sifatnya sementara di dunia ini, yang sifatnya, saudaraku, akan binasa, akan lenyap, saudaraku, sebab firman Allah berkata bahwa langit dan bumi ini akan lenyap, termasuk semua yang dimiliki, harta kekayaan apa saja yang dipunyai oleh orang ini. Sekarang Tuhan mengarahkan, jual semuanya itu, berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta. Bukan lagi beroleh harta di dunia ini yang sifatnya, saudaraku, fana atau akan binasa, tetapi supaya engkau beroleh harta di dalam kerajaan sorga. Tuhan mengarahkan untuk mengalihkan apa yang dia miliki di dunia ini sekarang ke dalam kerajaan sorga dengan cara menjualnya dan memberikannya, membagi-bagikannya hasil penjualan itu kepada orang-orang miskin. Maka orang ini akan beroleh harta, bukan lagi harta di dunia, tetapi adalah harta di dalam surga, kata Tuhan. Setelah itu Tuhan bilang, dan marilah dan ikutlah aku. Saudara, bagaimanakah reaksi orang kaya ini, saudaraku, pada ayat yang ke-23? Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Saudara, ternyata respon orang kaya, pemimpin tokoh ini, orang yang terhormat ini, dan orang yang menyatakan bahwa ia telah melakukan firman Allah dari sejak masa mudanya. Ketika Tuhan berkata, juallah seluruh hartamu dan hasilnya engkau bagi-bagikan kepada orang miskin, supaya engkau beroleh harta di sorga. Maka orang ini, saudaraku, menjadi bukan cuma sedih-sedih biasa, tapi Alkitab mengatakan ia menjadi amat sedih, sangat sedih, saudara-saudara. Kenapa? Karena ia sangat kaya. Wow, luar biasa. Ternyata bukan kaya-kaya biasa, tapi dicatat ia sangat kaya. Sama dengan apa? Kaya raya, banyak hartanya, saudara-saudara. Ternyata dari ayat ini, orang ini lebih mengasihi hartanya, kekayaannya, daripada hidup yang kekal sebetulnya di dalam kerajaan surga. Kenapa saya katakan demikian? Pada ayat ini membuktikan bahwa ia menjadi amat sangat sedih, sebab ia sangat kaya. Artinya orang ini tidak bersedia,
tidak mau menjual hartanya, saudara-saudara, dan kemudian membagi-bagikannya kepada orang miskin dan mengikut Tuhan, supaya dipastikan, saudara-saudara, dia beroleh harta di sorga. Bukan itu saja, tetapi supaya ia memperoleh hidup yang kekal. Kita lanjut pada ayat yang ke-24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, Yesus memandang kepada orang muda ini yang bertanya tadi, apakah yang aku harus buat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mengarahkan dia, saudara, untuk menjual hartanya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata ia sangat sedih, ia tidak siap, ia tidak mau melakukan hal itu, saudara. Maka Yesus memandang orang ini, saudara, dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena ia lebih mencintai hartanya, ia lebih mencintai uangnya, ia lebih mencintai kekayaannya daripada mencintai Tuhan, daripada mencintai, saudaraku, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Iya. Lalu ayat yang ke-25, Tuhan bilang begini, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, di tanah Israel, di Yerusalem itu ada beberapa pintu untuk masuk dan keluar dari kota Yerusalem. Selain ada pintu gerbang pintu utama untuk masuk ke kota itu, saudara, dan masih banyak pintu-pintu lain. Pintu-pintu lain itu termasuk adalah pintu lubang jarum. Saudaraku, bukan ini bicara tentang lubang jarum yang biasanya dipakai oleh ibu-ibu. Saudaraku, jarum untuk memasukkan benang dan menjahit, atau jarum yang dipakai, saudaraku, di perusahaan, di pabrik, di mana begitu untuk menjahit kain, pakaian atau sepatu atau alat-alat lainnya. Bukan lubang jarum seperti itu yang dimaksudkan. Tapi kata lubang jarum di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan, onta bisa masuk ke dalam lubang ini. Saudaraku, pintu lubang jarum itu dengan cara yang pertama, semua beban yang ada di atas, saudaraku, onta itu harus dilepaskan atau diturunkan. Yang kedua, onta bisa masuk tetapi bukan dengan cara berdiri. Tapi onta itu, saudaraku, dia harus menurunkan badannya, kakinya ke bawah begini, saudaraku, berlutut begitu, baru dia bisa masuk melalui lubang jarum itu. Itu yang dimaksudkan, saudara. Nah, Tuhan bilang lebih mudah seekor unta masuk melalui pintu lubang jarum masuk ke kota Yerusalem. Saya bilang tadi, setelah beban yang ada di atas, saudara yang kasih dalam Tuhan, beban itu dilepas, dan kemudian unta ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kakinya ditekuk, saudaraku, dan badannya diturunkan, maka dia bisa
masuk pada pintu lubang jarum ke dalam kota Yerusalem itu. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Lebih mudah seekor unta, kata firman, kata Yesus, masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini menjadi, saudaraku, pergumulan bagi kita semua, saudara, di mana Tuhan di dalam beberapa bagian ayat firman Allah, selain kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan hidup kita, tapi juga firman Allah katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan kekayaanmu, dengan kepandaianmu, dengan keahlianmu, dengan kecakapanmu, dengan apa yang Tuhan beri kepada kita sebagai, apakah itu sebagai talenta, apakah itu sebagai kasih karunia. Termasuk kalau saudaraku jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, engkau menjadi orang yang kaya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan kekayaanmu, selain dengan hidupmu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya ini tidak menjadi suatu masalah penghambat, penghalang kita untuk masuk dalam kerajaan Allah, untuk memperoleh hidup yang kekal dari Tuhan, seperti orang kaya ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, ayat yang ke-26 dikatakan begini, dan mereka yang mendengarnya itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat yang terakhir 27, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya adalah mungkin bagi Tuhan. Yang terpenting, saudara yang kekasih, mari kita melakukan bagian dalam hidup kita ini. Semua yang melekat dan ada pada kita ini adalah kemurahan Tuhan, adalah rahmat Tuhan, adalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan mau, saudara, apa yang Tuhan berikan pada kita, saudara, mari kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Mari kita pakai itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dipastikan, saudara-saudara, mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi sesama jemaat, mengasihi sesama kita, saudara-saudara. Maka Tuhan akan berkenan menolong kita, memberkati kita, saudara-saudara. Saudara semuanya adalah orang-orang yang berpotensi diberkati oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang kaya, menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari. Yang pertama itu adalah karena janji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, menjadi doa kami sebagai gembala hamba Tuhan, mendoakan supaya jemaat diberkati dalam Tuhan, diberkati di dalam, saudaraku, iman saudara kepada Tuhan, rohani saudara kepada Tuhan, dan juga supaya Tuhan berkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, perlindungan, pemeliharaan Tuhan atasmu. Tapi juga kami berdoa supaya jemaat Tuhan diberkati secara finansial. Dan ingat, saudara, kekayaan itu, saudara, janganlah menjadi penghambat, penghalang kita untuk setia kepada Tuhan. Ketika engkau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, ketika engkau menjadi orang yang kaya secara finansial, saudara, janganlah kekayaanmu menjadi penghambat, menjadi penghalang untuk setia kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Justru layanilah Tuhan dengan hartamu, dengan hidupmu segenapnya, agar supaya Tuhan justru semakin memberkati saudara dalam segala sesuatu. Semua yang percaya berkata amin.
Baik, kita akan masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Malam ini kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, tentang seorang pemimpin, tentang seorang tokoh dan juga orang yang kaya yang datang kepada Tuhan dan bertanya, apakah yang harus aku buat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan berkata, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan orang ini berkata bahwa sejak mudanya ia telah melakukan semuanya itu. Tuhan pun bertanya kepadanya dan berkata bahwa juallah semua hartamu dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Tetapi orang ini menjadi amat sangat sedih. Ia tidak sanggup, ia tidak siap melakukan hal itu. Bapa di sorga, tolong kami semua malam ini, agar kami hidup memuliakan Tuhan, selain dengan hidup kami, dengan tubuh kami, dengan hati kami, dengan tenaga kami, dengan pikiran kami, tetapi juga dengan harta dan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, dan biarlah janji firman Allah yang turun atas mereka dan memberkati dengan berkat-berkat rohani, dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan Bapa atas umat-Mu Tuhan, dan juga memberkati dengan kecakapan, memberkati pula dengan kekayaan secara materi atau duniawi. Dan biarlah pula umat-Mu kami semua memuliakan Tuhan dengan harta kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Kami berdoa, bersyukur dan mengakhiri, oh Tuhan, renungan firman-Mu malam ini di dalam nama yang heran, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, dan pengurapan baru daripada Allah Roh Kudus turunlah dan memberkati seluruh jemaat GPDI Agape Tiga Raksa, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, haleluya, amin.